Yesus. Selamat pagi. Saya menyapa kembali kepada seluruh jemaat Tuhan Gereja Pentekosta Jemaat Hosana Madatiga. Hari yang bahagia ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita bisa ada di rumah Tuhan. Dan hari ini kembali lagi kita diberikan waktu untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang kita percaya bersama bahwa firman Tuhan merupakan makanan rohani kita orang percaya, yang saya yakin ketika kita selalu diberikan makanan yang baik tentang kebenaran firman Tuhan, maka kita juga akan mengalami pertumbuhan ke arah yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Nah, hari ini saya ingin membahas satu topik firman Tuhan yang berjudul Jehovah Jireh. Jehovah Jireh adalah merupakan nama yang bukan hanya sekedar diberikan nama oleh seorang kepada Allah, tapi Jehovah Jireh itu merupakan nama yang sekaligus menggambarkan tentang kepribadian Allah, tentang siapa Allah itu yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, Jehovah Jireh itu bukan hanya sekedar nama yang diberikan nama oleh orang kepada Allah, tetapi Jehovah Jireh ini berbicara atau menggambarkan tentang kepribadian Allah itu sendiri. Nama tersebut menyatakan aspek-aspek sifatnya Allah. Makanya arti dari Jehovah Jireh itu adalah Tuhan yang menyediakan. Yohanes pasalnya yang kedua, kita berdiri. Yohanes pasal 2, kita membaca ayat firman Tuhan dalam pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 urin. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus karena di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Sekali lagi, Jehovah Jireh itu bukan hanya sekedar nama, tapi itu menggambarkan sifat keilahian daripada Allah itu sendiri, bahwa Dia adalah Allah yang menyediakan. Dia Allah
sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, saudara, menarik saya membahas hal ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat akhir-akhir ini, ya, perekonomian di negara kita, terutama di tengah-tengah masyarakat, itu betul-betul mengalami yang namanya goncangan, menjadi tidak menentu, dan hal ini akan sangat mempengaruhi, sangat berpengaruh besar untuk kebanyakan manusia, ya. Dan akhirnya akan banyak orang yang khawatir. Kita lihat di sana banyak sekali hal-hal yang terjadi yang di luar dari apa yang kita pikirkan. Ada yang kehilangan pekerjaan karena perusahaan yang secara tiba-tiba mem-PHK banyak pekerja. Ada yang di tempat lain terjadi perampokan yang sangat luar biasa, yang disertai dengan menghilangkan. Mereka merampok tapi gak segan-segan untuk menghilangkan nyawa orang. Ada juga kehancuran keluarga-keluarga, ya, tidak melihat yang miskin kaya, dan masih banyak hal-hal yang lain yang terjadi. Untuk itu saya mengatakan sebagai orang percaya yang percaya kepada Tuhan, saya menegaskan agar kita di akhir hari ini tidak boleh menjadi lemah. Amin. Tidak boleh lemah. Kita harus tetap kuat apapun yang terjadi. Kenapa? Karena kita punya Allah yang senantiasa memperhatikan kita. Yang setuju kan? Amin. Dia menilik kita, dia tahu kita, dia melihat keadaan kita. Jadi untuk apa kita khawatir? Kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Di sini kita menemukan satu kisah yang menarik. Kenapa? Di mana Yesus, menariknya adalah Yesus dia memulai pelayanannya itu dengan mujizat, yaitu mengubah air menjadi anggur. Saudara, berbisa jemaat Tuhan yang menyaksikan secara live hari ini, nggak ada yang tahu pasti kenapa Yesus harus melakukan mujizat pertamanya di pesta nikah yang ada di Kana. Nggak ada yang tahu pasti. Tetapi kalau kita melakukan beberapa penelaahan Alkitab, kita bisa mengumpulkan beberapa data tentang apa yang sebenarnya terjadi saat peristiwa itu di Kana. Dari pembacaan di dalam Yohanes pasal 1 tadi, kita menemukan kalau kita melihat di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, kita bisa menafsirkan ada kemungkinan kalau keluarga Yesus terkesan mempunyai hubungan yang dekat dengan pasangan mempelai, ya. Ada kemungkinan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena fakta yang pertama kita temukan adalah kalau ibu Yesus, Maria, itu ada juga di pesta ini. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, Maria bahkan terlibat di dalam kesibukan untuk menyediakan anggur untuk para tamu. Nah, fakta yang selanjutnya membuktikan kalau semua keluarga Yesus juga turut hadir di pernikahan ini, ya. Karena setelah acara selesai, saudara-saudara Yesus turut ikut serta bersama ke Kapernaum. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-13. Itu jelas dikatakan. Nah, kalau sebab itu kita bisa bilang, ya, kalau mempelai yang menikah itu adalah boleh dibilang kemungkinan adalah kerabat dekatnya Yesus, atau bisa jadi keluarga dekat Yesus, ya. Ini baru kemungkinan, ya. Karena melihat beberapa fakta yang terjadi. Nah, jadi dengan adanya kemungkinan ini, hubungan dekat itulah yang menjadi alasan kenapa Yesus harus hadir di sana dan pada akhirnya melakukan mujizat pertamanya, yaitu mengubah air menjadi anggur. Bisa jadi juga salah satu yang menjadi pertimbangannya adalah karena kehormatan dari yang mengadakan
pernikahan yang dilakukan di sana biasanya itu berlangsung selama 7 hari. Itu 7 hari. Saya tidak tahu, mungkin ada juga di tempat-tempat lain di daerah kita yang mungkin punya cara yang sama kalau mengadakan pesta pernikahan. Nah di sana ada satu kebiasaan, memang pesta nikah itu dilangsungkan selama 7 hari. Dan selama itulah keluarga mempelai harus menyediakan makanan dan anggur untuk dihidangkan bagi para tamu yang hadir. Nah saudara, di dalam cerita ini kalau kita memperhatikan, kebetulan Alkitab mencatat, kebetulan katanya persediaan anggur di pesta nikah kali itu sudah sangat menipis, kurang. Sementara masih banyak tamu yang belum hadir. 7 hari dan sudah kurang. Kebayang tidak? Ya, kalau saja para tamu yang hadir pada waktu itu tidak kebagian anggur, apa yang terjadi? Ya, nama baik keluarga mempelai itu dipertaruhkan saat itu. Bisa saja tercoreng, ya. Bisa saja akan berdampak negatif, bukan hanya hari itu, tapi di hari-hari yang kemudian orang akan bicara, akan jadi keluar begini-gini, ya. Jadi ada sesuatu bahaya yang besar yang akan terjadi karena ini bicara nama baik. Nah, untuk menghindari hal itu terjadi, kita membaca tadi, Maria akhirnya berusaha untuk terkesan membujuk Yesus supaya melakukan mujizat, ya. Jadi ada terkesan di situ, Maria ingin berusaha supaya ngomong kepada Yesus, Yesus, ini pesta lagi bahaya, ya. Apalagi kalau memang itu buat nama baiknya bisa tercoreng, ya. Kehormatan mereka bahaya, diambang-ambang kehancuran. Tolong deh, lakukan mujizat. Kenapa? Anggurnya udah kurang, udah mau habis, ya. Mungkin pestanya baru 1 hari atau 2 hari, ini masih ada bahan mentah. Nah ini langkah yang dilakukan oleh Maria. Meskipun langkah Maria ini harus melalui beberapa tahapan atau proses, dan memang akhirnya Yesus pun melakukan mujizat yang pertama, yaitu apa? Mengubah air menjadi anggur. Tuhan menyediakan. Yehova Jireh. Amin. Dari yang kurang itu menjadi kelimpahan. Seperti kita lihat. Dari yang tidak ada itu menjadi ada. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Nah, pertanyaannya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa sih rahasianya? Itu yang kita akan pelajari hari ini. Bagaimana sih, ya, caranya untuk menghadirkan mujizat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pengalaman di Kana itu gak jauh berbeda dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, hari lepas hari. Ada saat di momen-momen tertentu di mana kita mengalami yang namanya kurang, bahkan gak ada. Ada saatnya di mana kita mungkin mengalami goncangan karena masalah perekonomian yang memang lagi mendesak kita, tetapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita lihat Maria, apa yang dia lakukan sehingga bisa menghadirkan mujizat. Saya yakin saat itu, kalau si tuan pesta mempelai laki-laki mengetahui kondisi atau resiko yang terjadi pada waktu itu, kita sudah berapa kali mengalami, bukan berapa kali, kita sudah pernah mengalami ketika kita buat acara lalu ada masalah, ya kan? Contoh ketika kita buat Natal, tahun yang lalu, di mana
tiba-tiba lampu padam. Itu kan masalah. Gitu. Anda lihat bagaimana kekacauan yang terjadi. Saya saja udah nggak bisa buat apa-apa, tinggal udah pasrah, gitu. Ya. Udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa. Kayaknya semua lemas. Ya. Jadi kondisi ini saya bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya mempelai laki-laki itu terjadi. Tetapi puji Tuhan, kalau kita memperhatikan keseluruhan pembacaan cerita ini, kita menemukan bahwa Jehovah Jireh, Allah menyediakan itu terjadi di dalam pesta Kana, dan hal itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, ini yang kita akan lihat, apa sih rahasia? Bagaimana Maria melakukan itu? Pertama yang kita akan belajar hari ini, yang kita akan lihat, kita akan belajar kepada seorang Maria, Ibu Yesus. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, ayat kedua, ayat ketiga berkata begini, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara perhatikan, dalam pembacaan Alkitab ada yang menarik di sini. Apa yang menarik? Di mana kalimat Ibu Yesus, kalau Anda membaca keseluruhan pasal ini, Ibu Yesus, kalimat Ibu Yesus itu berulang-ulang kali disebutkan. Anda perhatikan kan? Berulang-ulang kali disebutkan. Nah saudara, sebagai catatan di dalam Injil Yohanes, Maria itu tidak disebut lagi Maria, tetapi disebut sebagai Ibu Yesus. Nah, dari pembacaan ini, hal pertama yang kita akan pelajari dari seorang Maria Ibu Yesus adalah reaksi. Ya. Yang kita akan lihat itu reaksinya. Yohanes pasal 2 ayat 3 di situ mengatakan kalau pesta di Kana itu lagi mengalami kekurangan anggur. Nah, kalau Anda menyimak dari awal pembicaraan saya tadi, saya sudah menjelaskan bahwa ada hal-hal yang harus dipertaruhkan di sini jika pesta itu betul-betul mengalami kekurangan anggur. Ya kan? Ya. Kebayang kan kalau ada yang punya pesta, ada yang mau menikah, tiba-tiba dengan misalnya dengan guru lauknya belum habis, yang biasanya senyum-senyuman lah, jangan-jangan bisa mati terduduk, kata orang bilang ya. Kelihatannya dia lagi enjoy menikmati, tapi dia kan ada stres dan harusnya bahagia tapi pikir kekurangan. Nah, ini yang terjadi. Saya katakan bahwa ada bahaya. Nama baiknya di sana berdampak negatif dalam kehidupannya, bukan untuk hari ini, bahkan untuk keluarga, untuk keturunan-keturunan. Keluargamu begini dulu, lu keluargamu kok tak mampu, jangan berpesta. Dan Maria tahu betul kondisi saat itu. Apalagi kalau memang Maria terbukti betul-betul adalah bagian dari keluarga yang mengadakan pesta tersebut, kira-kira apa yang akan terjadi? Sekali lagi saya mau katakan, kita lihat reaksi dari Maria. Yohanes pasal 2 ayat 3 mengatakan jelas, di situ Maria datang kepada Yesus. Reaksi Maria ketika melihat apa yang terjadi, ada serba salah, ada bahaya, ada ancaman yang akan terjadi di pesta itu. Maria bereaksi untuk datang kepada Yesus. Maria tak peduli apapun hasilnya, dia tetap datang kepada Yesus. Meskipun kalau kita membaca tadi, meskipun kalau kita melihat ketika dia datang kepada Yesus, Yesus tidak langsung menanggapi apa yang menjadi permintaan Maria. Ya, kalau kita lihat
khususnya dalam menanggapi ketika masalah itu terjadi. Ada yang marah, ya kan? Marah-marah, nggak karuan, nggak jelas. Ada yang bunuh diri. Ini reaksi. Ada yang lebih ekstrem lagi, dia mencuri, merampok, dan banyak lagi reaksi-reaksi yang lain yang tak perlu saya jelaskan. Tapi ini kondisi yang terjadi di luar sana. Ketika orang ada masalah, reaksinya marah, mungkin bunuh diri, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, domba hitam, semuanya. Ya, semua dicari. Apalagi ketika kita menghadapi yang namanya COVID-19. Nah, saudara, perhatikan di sini. Maria bisa saja bertemu dengan tuan pesta untuk merundingkan. Betul. Dia bisa bertemu dengan si tuan pesta, mempelai laki-laki itu bicara. Dia panggil mungkin secara pribadi, ngomong untuk diskusikan gimana cara untuk mengatasinya, ya. Supaya bisa ada solusi dari masalah yang mereka hadapi yang berhubungan dengan kekurangan ampun. Atau juga bisa jadi dia mencari si pemimpin pesta. Biasa di pesta itu ada orang-orang yang dipercayakan untuk mengatur pesta. Ya. Jadi kalau ada di situ di dalam Yohanes pasal 1 pasal 29, di situ ada menemukan di situ ada pemimpin pesta. Selain mempelai laki-laki, ada pelayan-pelayan. Selain pelayan-pelayan, ada pemimpin pesta. Jadi pemimpin pesta ini adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, oleh Tuhan di pesta itu untuk mengatur semua yang ada di pesta itu. Dan termasuk di dalamnya itu adalah penyediaan anggur. Maria ketika mendengar ada kekurangan, bisa juga, artinya secara kita berpikir secara logis, bisa juga dia ketemu dengan si pemimpin pesta untuk membicarakan gimana ini, bagaimana cara menanggulangi ini, supaya nggak gagal acaranya, supaya keluarga ini nggak dipermalukan. Tapi kalau kita memperhatikan kembali lagi, kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan, kita lihat ternyata apa yang dilakukan oleh Maria itu berbeda dari apa yang kita pikirkan. Maria nggak melakukan itu, dia nggak ketemu dengan si mempelai laki-laki yang punya acara, dia nggak ketemu dengan si pemimpin pesta atau mungkin dengan kerabat-kerabatnya yang lain. Tetapi yang dilakukan oleh Maria, langkah Maria itu jelas, pasti, dan tidak ada pertimbangan, tidak ada keraguan-raguan. Dia langsung datang menemui Yesus. Ini luar biasa. Bagaimana dengan saudara? Apa reaksi kita saat ini? Apa reaksi kita ketika kita ada dalam masalah? Akhir-akhir haruskah kita marah-marah? Haruskah kita bereaksi meninggalkan Tuhan? Atau mungkin haruskah kita bereaksi untuk menghalalkan segala cara? Saudara itu camkan ini dengan baik. Menemukan Yesus, perhatikan, menemukan Yesus nggak harus kita mengharapkan hasil. Buat jemaat Tuhan yang memperhatikan secara naif yang ada di rumah, saya mengatakan menemukan Yesus itu nggak harus kita mengharapkan hasil. Tetapi menemukan Yesus adalah menemukan hidup, dan hidup itu adalah hidup yang kekal. Sangat disayangkan kalau akhir-akhir ini Anda udah mulai kendor, ya, semangatmu udah mulai hilang untuk cari Tuhan. Di tengah-tengah krisis begini, yang seharusnya memang tidak menjadi ukuran, seharusnya membuat kita semakin aktif, semakin giat untuk mencari Tuhan. Ya. Tapi kenyataan dan faktanya justru ada begitu banyak orang begitu bukan menjadi giat, ya, termotivasi untuk mencari Tuhan, tapi semakin lemah.
Saya tidak tahu apa yang menjadi alasan mereka. Makanya saya katakan tidak menutup kemungkinan bahwa meskipun hari ini seluruh gereja demi merespon apa yang menjadi himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, supaya dianjurkan untuk setiap gereja, setiap rumah ibadah melakukan ibadah di rumah. Tapi yang saya mau katakan belum pasti Anda di rumah itu memperhatikan ibadah. Belum pasti Anda juga beribadah di rumah. Bukan untuk menjustifikasi, tapi kenyataan fakta demikian. Ada orang yang terbawa dengan kondisi tidur, ada yang terbawa dengan kondisi nonton. Ya. Apalagi kalau live streaming, wow. Ya, memang kalau secara pikiran saya berpikir live streaming memang butuh biaya yang besar. Makanya sengaja di dalam setiap ibadah saya enggak merekam ibadah pujiannya, karena itu lumayan panjang. Bayangkan kalau tanpa pujian baru tanpa khotbah. Oke, kalau kita punya data banyak paket data. Tapi yang menjadi alasan orang nggak bisa nonton, nggak bisa live, ya karena ini. Nah, ketimbang Anda nggak bisa live, lebih bagus ambil keputusan untuk datang di rumah Tuhan. Itu tindakan yang positif. Itu reaksi yang positif. Untuk menghadirkan mujizat butuh reaksi yang benar. Nah, saya katakan Maria, untuk melihat mujizat reaksinya adalah menemukan Yesus. Dan saya mengatakan menemukan Yesus tidak harus kita mengharapkan hasil, tetapi menemukan Yesus adalah menemukan hidup, dan hidup itu adalah hidup yang kekal. Daud berkata di dalam Mazmur pasal 17 ayat 15. Mazmur pasal 17 ayat 15 dia berkata begini, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu aku bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Daud berkata bahwa dia hanya bisa dipuaskan ketika berjumpa dengan Tuhan. Dia hanya bisa dipuaskan kalau dia menemukan Tuhan, bukan menemukan materi, bukan menemukan kemewahan dunia. Makanya kalau kita melihat dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, jangan dulu kita bicara baik. Dalam kondisi yang tidak baik pun, nyawa Daud terancam pun, dia tetap berusaha untuk menemukan Tuhan. Itu reaksi yang benar. Maria bereaksi untuk menemukan Yesus, tidak peduli apa hasilnya. Karena bagi Maria menemukan Yesus itu sudah menjadi puas. Gereja, Anda yang menyaksikan, saya katakan, reaksimu menentukan untuk Anda hidup di akhir-akhir ini, di waktu-waktu yang selanjutnya. Kalau Anda menemukan Yesus, maka yang kau temukan adalah kehidupan yang benar. Tapi kalau reaksimu lebih luar daripada Yesus, Anda sudah tahu. Kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 3. Di situ jelas Alkitab mengatakan apa? Mereka kekurangan. Maria bilang, Yesus, mereka kekurangan anggur. Saudara, kata kekurangan dalam bahasa Yunani itu menggunakan husterion. Kata kekurangan dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata husterion. Kalau dalam bahasa Inggris dia menggunakan kata right out. Kata husterion, dari mana kita mengambil kata histeri? Jadi kata husterion itu katanya dari kata histeri, yang artinya tidak tahu harus berbuat apa. Arti dari kata histeri itu adalah tidak tahu harus berbuat apa. Nah saudara, sekarang ini seluruh dunia sedang
berbuat histeri, tidak bisa berbuat apa. Ya. Kenapa? Karena belum pernah mengalami atau belum pernah mengalami problem, persoalan yang mendunia seperti sekarang. Karena bukan cuma di Indonesia yang mengalami namanya itu. Bahkan sebuah media, ada sebuah media sosial mengatakan bahwa ada seorang wisatawan Inggris, dia mengatakan Wuhan itu lebih aman daripada Inggris. Betul. Wuhan lebih aman daripada Inggris. Kenapa? Karena kita dapat berita Wuhan itu sudah 0%. Tetapi di negara-negara lain itu semakin bertambah. Indonesia apalagi. Tapi saya katakan puji Tuhan, kalau kita bereaksi seperti Maria menemukan Yesus, sekali lagi, kalau kita bereaksi seperti Maria menemukan Yesus, maka histeri dari yang tidak bisa berbuat apa-apa akan bisa kita lewati. Amin. Amin. Nah, Ibu Yesus berkata mereka kekurangan ampun. Dalam Mazmur pasal 4 ayat 8 berkata, sukacita yang digambarkan oleh Daud itu melebihi sukacita orang yang memiliki anggur yang terlimpah. Demikian juga dengan cerita ini, anggur itu membayarkan sukacita, menggambarkan sukacita. Sekali lagi, anggur itu menggambarkan sukacita. Nah, sukacita ini bukan sukacita kita, bukan juga sukacita karena hal-hal materi, dan bukan juga sukacita karena hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Tapi sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita yang daripada Tuhan. Nah, saudara, sebagaimana pesta ini lagi terancam dengan masalah kekurangan anggur, demikian juga dunia ini mengalami hal yang sama. Ada banyak orang-orang yang mulai kehabisan anggur, kekurangan anggur sukacita. Sehingga orang gampang stres, orang gampang menghalalkan segala cara, orang gampang menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini mengindikasikan bahwa Anda sudah mulai kehilangan kekurangan anggur. Dan saya mau bilang, perhatikan, Anda yang ada di rumah, Anda yang menyaksikan live streaming hari ini, kalau lu udah mulai merasa sukacitamu mulai kurang, Anda harus waspada. Reaksi Maria cepat. Solusinya cuma satu. Anda harus tentukan dirimu untuk menemukan Yesus. Temukan Yesus. Kalau Anda tidak merasa sukacita, maka Anda tidak bisa memuaskan hidup. Karirmu yang kau dapatkan itu tak bisa memuaskan. Anda harus melihat ini gejala bahwa Anda sudah mulai kehilangan kekurangan sukacita ini. Anggur sudah mulai habis. Dan saya mau katakan satu-satu solusi itu adalah reaksi. Apa reaksinya? Temukan Yesus. Amin. Yohanes pasal 2 ayat 4 dan 5 berkata, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini reaksi yang luar biasa. Jadi poin pertama yang kita pelajari dari Maria itu adalah reaksi. Dan disitulah terjadi mujizat. Amin. Nah, saudara, kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan. Tadi kita sudah melihat di dalam ayat yang kelima, ketika Maria datang kepada Yesus. Tapi ini yang dia dapat. Ayat 4 dan 5, Yesus bukan merespon, tapi justru, Yesus kan merespon, tetapi apa yang diharapkan oleh Maria itu enggak seperti yang dia inginkan. Ya. Kenapa? Karena kata
di dalam ayat yang keempat. Yesus menjawab ibunya begini, mau apakah engkau daripada ibu? Satu tiba. Bagi Maria, perhatikan, ini saatnya Yesus untuk menolong. Itu menurut Maria. Tapi bagi Yesus, saatnya belum tiba. Nah saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata cepat ada dua kata. Perhatikan. Kata cepat itu ada dua kata. Tadi saya katakan bahwa Maria mengharapkan supaya Yesus cepat untuk melakukan bertindak. Tapi bagi Yesus, saat itu belum tiba. Nah saudara, kalau kita belajar Alkitab, kita akan menemukan ternyata kata cepat itu di dalam Alkitab itu ada dua kata. Yang pertama, kronos. Istilah cepat yang dipakai di dalam Alkitab yang pertama itu adalah kronos, pengukur kecepatan. Rasanya cepat, seolah-olah cepat. Kronos. Sama kalau kita naik motor atau naik mobil, di situ ada yang namanya apa? Kronometer. Ya, ada kronometer. Ya, ada juga speedometer. Itu disebut dengan pengukur kecepatan. Tetapi yang Yesus jawab kepada Maria itu bukan kronos, tetapi kairos. Dia tidak menggunakan kronos, tapi kairos yang merupakan bagian lain dari kata cepat yang ada di dalam Perjanjian Baru, yang berarti waktunya Tuhan. Berarti waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Waktunya Tuhan, bukan waktu Maria. Kita ingin cepat-cepat seperti Maria, tapi waktunya Tuhan, dia berlainan dengan kronos, yaitu waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan, bukan diatur. Ditentukan dengan diatur itu memiliki dua perbedaan, ya, yang beda-beda tipis. Tapi ada bedanya. Kalau ditentukan, ya, kalau diatur itu sama dengan sudah disetting, sudah dijadwal, sudah dipatenkan. Jadi kalau berapa hari sini, ya sini, tak bisa dibuat, sini. Itu yang namanya diatur. Sedangkan ditentukan itu bisa berarti besok, bisa berarti lusa, bisa juga berarti hari ini, ya, atau kapan saja yang memang menurut maunya Tuhan. Itulah kairos. Saudara, begini ya, Tuhan, perhatikan baik, Tuhan memiliki dua macam kecepatan. Ya. Kalau kita memperhatikan Tuhan, kita akan menemukan dia memiliki dua kecepatan. Yang pertama, lambat. Yang kedua, lebih lambat. Tapi anehnya, ya, tadi saya katakan dia punya dua kecepatan. Pertama, lambat. Yang kedua, lebih lambat. Tetapi yang anehnya adalah dia tidak pernah terlambat. Amin. Amin. Dan itu sebabnya ketika dia menjawab Maria, kairosku atau waktuku belum sampai, belum tiba. Kita perhatikan di situ apa? Maria tidak sakit hati. Maria tidak marah-marah. Justru yang terjadi, dia berkata, dia memberi satu reaksi yang lain lagi di dalam Yohanes pasal 5, pasal 25. Dia berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yang kita pelajari dari seorang Maria yang kedua, tadi yang pertama itu adalah reaksi, ya. Nah yang kedua,
fokusnya Maria. Tadi kita belajar tentang reaksi, ada masalah di dalam kepada Yesus. Nah yang kedua, kita mau belajar melihat di sini adalah fokusnya Maria. Tadi saya katakan Maria mendapat respon yang enggak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Ya. Bisa saja Maria ingin supaya Yesus bertindak cepat, tetapi ketika Yesus bicara, waktumu belum tiba, secara manusiawi bisa saja Maria tersinggung. Wajar. Ini lagi keadaan genting. Tadi saya lihat di Facebook seorang bupati di Minasa, Pulang Bolong Timur, saya lupa nama, tapi di bagian Sulawesi sana. Itu lagi marah-marah, lagi pembagian berhubungan dengan pembagian sembako. Dia marah kepada menteri. Ini menterinya dari mana? Menterinya apa kerjaan? Karena dia menganggap ada satu struktur yang terlalu mempersulit bagi dia untuk membagikan bantuan kepada masyarakat yang berhubungan dengan tinggal di rumah berhubungan dengan COVID itu. Akhirnya dia marah karena terkesan dipersulit. Wajar dong. Dia bilang kalau gara-gara saya menunggu aturan yang jelas, lu muncul-muncul lalu masyarakat saya ada yang meninggal, saya yang lalu. Ini bahaya nanti. Nah Maria sama menghadapi situasi yang penting. Dia butuh supaya Tuhan melakukan cepat, tapi Yesus bilang waktuku belum tiba. Saya mengatakan bisa saja Maria tersinggung, bisa saja dia marah. Ya, ini permintaan seorang ibu kepada seorang anak, itu hal yang wajar. Apalagi kalau dia lihat kondisi anak itu, dia punya segala-galanya, dia tahu dia bisa melakukan, tapi yang dia dapat jawaban belum. Kecuali kalau memang tidak ada apa-apa. Kalau kita minta sesuatu orang itu memang tidak ada apa-apa sama kayak ada, dia memang itu wajar. Pasti dia nggak ada apa nak. Ibu juga minta maaf. Tapi ini dia tahu Yesus. Siapa sih Yesus menurut Anda? Ya. Saya yakin ketika Maria datang kepada Yesus, dia tahu dia sudah mengenal Yesus itu dengan baik. Maka dia bilang ini lakukan nak. Ini udah waktunya. Tapi jawaban Yesus saat itu belum tiba. Oh, saya yakin kalau mungkin kita bisa marah, kita bisa tersinggung. Bukannya mendapat respon baik, justru jawaban Yesus bertentangan dengan keinginan Maria saat itu. Tapi kita lihat kalau dalam ayat kelima dalam Yohanes pasal 2, respon Maria itu sungguh luar biasa. Maria nggak tersinggung, dia nggak marah, dia nggak membentak dan lain sebagainya. Justru yang dilakukan Maria adalah memberikan semangat kepada pelayan-pelayan pesta saat itu. Untuk apa? Untuk tetap melakukan apa yang Yesus perintahkan. Sehingga dia berkata dalam ayat yang kelima apa? Apa yang dikatakan kepada itu buatlah. Kalau ada gimana? Oh saya minta bantuan, lalu Anda tahu aku ada, saya punya. Saya bilang oh, ibu tiba-tiba saya pakai ini karena dia sudah tahu di sini. Jadi saya pakai dia saja, kalau yang lain kan bukan ada. Saya dia di sini. Jadi dia kalau kita bunyi tidak masalah. Dia udah kebal. Begitu dengan saya, oh saya begini. Dia tahu aku punya. Kalau punya, nanti kita reaksi manusia. Oh, bukan dia ada, bukan dia butuh. Dia ketemu dengan pelayan-pelayannya, dia bilang, dengar ya, ingat apa yang saya katakan, perhatikan, simpan di dalam hati, di dalam pikiran, apa yang dia perintahkan, lakukan. Artinya, Maria betul-betul fokus kepada Tuhan. Fokus Maria itu nggak bisa digagalkan oleh hal-hal duniawi. Pahit,
kau pasti kecewa. Istrimu, kau pasti kecewa. Materi yang kau punya, kau pasti kecewa. Tapi kalau kau fokus terus kepada Tuhan, kalau kita lihat, memang ada waktunya di mana Maria terkesan, nggak direspon. Tapi dalam akhir cerita kita menemukan Tuhan melakukan mujizat air menjadi anggur itu. Kenapa? Karena dia tak dipengaruhi dengan apa yang ada di lingkungan. Hatinya benar-benar tertutup dengan yang namanya kepahitan, sakit hati, ketergantungan. Dia lebih fokus kepada Tuhan. Dia mungkin berkata begini, ada ingat bahasanya Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka akan dicampakkan ke dalam dapur api. Dia bilang, walaupun Tuhan tidak menolong aku, itu gak akan merubah pandangan aku kepada Tuhan. Saya akan tetap menyembah Dia. Ini fokus yang benar. Amin. Makanya Yesus mau ngomong apapun kepada Maria, Maria tetap percaya kepada Tuhan. Karena fokus dia itu kepada Tuhan. Reaksi. Hal yang pertama yang kita dapat, Maria bereaksi. Teman-teman. Yang kedua, fokusnya kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir yang kita pelajari dari kehidupan Maria, itu adalah Maria adalah seorang yang mendengar dan melakukan. Maria adalah seorang yang bukan hanya mendengar, tapi dia langsung melakukan. Makanya Maria berkata di dalam ayat kelima pasal yang kedua Yohanes, dikatakan kepada pelayan, apa yang dia katakan kepadamu, buatlah itu. Dia nggak bilang, kalau dia ngomong nanti, ya asalin aja. Jangan. Masa aku diperlakukan seperti itu? Apalagi dia panggil ibu. Ya, memang kalau kita mau pelajari perkataan Yesus ketika dia memanggil apa ibu, ya, kalau dalam bahasa dia sekarang terkesan kasar, itu mamanya, ya, ibunya. Oh, itu ada apa? Oh, ya. Terkesan kalau dalam kasar, tapi ada dalam perjalanan yang kita akan menemukan memang rupanya ada beberapa hal yang berhubungan dengan kata-kata. Kalau kita pelajari dengan bahasa asli yang sebenarnya, nah itu kita akan pelajari untuk hari-hari berikut. Tapi untuk hari ini saya mau bisa saja Maria dia merespon, dia ngomong, udah sekarang yuk kita biarkan Yesus itu. Ya, dia tak peduli. Kita butuh ini dia kasih yang dulu. Kita butuh ini dia udah biarkan saja dia. Bisa saja. Tapi ini beda. Dia bilang apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah saudara, perhatikan. Kata buatlah itu dalam bahasa Yunani itu ditulis poiero. Kata buatlah itu dalam bahasa Yunani ditulis poiero. Artinya buatlah segera. Buatlah secepat mungkin. Jangan menunda. Respon Maria adalah dapat mandang, lakukan, dan jangan pernah menunda. Jangan bilang tunggu, ada dengar, lakukan, ada dengar, tidak, jangan bilang nanti dulu. Nah saudara, kita banyak menjadi lemah dan jauh dari Tuhan karena kita kurang melihat mujizat. Itu yang menjadi jawab pertama. Tuh, kalau gereja selalu melihat mujizat, mungkin dia lemah. Tapi kebanyakan orang jadi lemah, banyak mundur, banyak menjauh dari Tuhan karena dia jarang melihat mujizat. Dan saya mau bilang, penyebab kita sulit untuk melihat mujizat adalah karena kita sering berlambat-lambat manakala kita mendapat perintah dari Tuhan. Bahkan kita tidak mau melakukan dengan segera, selalu berlambat-lambat. Ya, apalagi sekarang, saudara, di media sosial terlalu banyak orang-orang bicara tentang kebenaran. Yang kalau kita nggak konsep, kalau kita nggak meneliti dengan baik, kalau kita nggak memilah-milah, kita bisa
terjebak dengan pengajaran-pengajaran yang ada sekarang. Banyak orang jadi lemah. Ada orang bilang, aduh saya gimana? Saya bingung, pendeta ini bicara A, pendeta ini bicara di mana yang harus saya lakukan? Anda dibutuh bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi selidiki. Amin. Kalau hanya mendengar, Anda bisa dibelokkan. Anda harus selidiki. Yang kedua, lihat dulu siapa orang itu, latar belakangnya, siapa dia sebenarnya. Jangan asal terima. Kebanyakan ada yang suka dengar ini, dengar ini. Itu yang bisa membuat Anda ragu. Keraguan itu juga bisa menyebabkan Anda nggak bisa langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Beda dengan Maria. Maria udah mengenal siapa Yesus. Dia udah punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Dia udah tahu mengenal, dia udah persis tentang apa itu Yesus yang sebenarnya. Makanya dia nggak ragu-ragu untuk melakukan ketika dia melihat Yesus perintahkan, itu yang dia lakukan. Karena dia udah hidup dengan mukjizat dari apa yang dia lakukan. Bukan hanya mendengar. Kegagalan kita, penyebab utama adalah ketidaktaatan kita saat ada perintah, dan kita cenderung lamban, bahkan sering kita tidak tahu. Itu sebabnya kata poiero ini adalah kerjakanlah dengan segera. Kerjakanlah dengan segera. Dan saya mengingatkan, itu harus menjadi reaksi kita untuk segala hal yang berhubungan dengan perintah Tuhan. Ada perintah Tuhan, lakukan dengan segera. Jangan tanya itu benar nggak ya? Apalagi kalau dia ngomong, jangan bahas. Habis sudah. Lakukan. Apapun yang Tuhan perintahkan, kerjakan secepat mungkin supaya histeri tadi terbahas, atau kondisi di mana kita seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa itu cepat berlalu. Amen. Rahasia yang kerjakan dengan cepat, segera. 3 hal yang kita belajar. Pertama apa? Maria bereaksi benar untuk mencari, dan semua reaksi benar, ya. Tapi reaksi Maria mencari Tuhan itu luar biasa. Yang kedua, fokus. Tidak semua fokus benar, tapi fokus Maria itu adalah kepada pribadi Tuhan. Dan yang ketiga, dia mendengar dan melakukan. Amin. Kita lihat Yohanes pasal 7 ayat 9 mengatakan, kalau kita lihat, kita baca, ya, nanti akan melihat ada hasil dari apa yang dilakukan oleh Maria tadi. Dari ketiga hal ini, kalau Anda membaca dari Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 9, Anda akan menemukan hasil. Akibat dari 3 hal tadi, hasilnya adalah uji. Air menjadi anggur. Air menjadi anggur. Amin. Kalau Anda melakukan ketiga hal, reaksi hanya kepada Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan, dengar dan melakukan, maka hasil yang kau peroleh itu adalah mujizat. Histeria itu dilakukan. Poin terakhir kita perhatikan, Alkitab mencatat, ini penting. Dampak dan mujizat penting. Alkitab mencatat tadi, setelah pemimpin pesta ayat 9 mencicipi air yang sudah berubah menjadi anggur. Ketika di situ pemimpin pesta ini baru berani memanggil mempelai laki-laki, dan dia berkata dalam ayat yang ke-10, dia berkata begini, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyediakan anggur yang baik sampai sekarang. Ini hasil dari mujizat. Nah, saudara, kata baik di sini dalam bahasa Yunani ditulis kata kalos. Kalos.
harus disebut. Pertama, biasanya ini pemimpin biasa ini bicara kepada mempelai laki-laki. Biasanya atau umumnya orang memberikan anggur yang baik dahulu. Kalau orang udah puas minum, tamu masih belum selesai, yang datang baru kita sediakan yang kurang baik. Ini kata si pemimpin biasa. Tetapi engkau, kata si pemimpin biasa itu, menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, saudara, perhatikan di sini. Kata baik yang pertama itu adalah baik. Biasa, kalos. Yang dibilang biasanya awal pesta kita menyediakan anggur yang baik. Nah, arti baik ini adalah kalos. Biasa. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik, itu namanya kalos. Tapi kalau Anda lihat baik yang kedua, yang dia cicipi anggur itu, si pemimpin pesta, dia cicip, sehingga dia berkata kepada mempelai laki-laki begini, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang ini. Nah, baik di sini bukan kalos, bukan sekedar baik, tapi unik. Baik yang pertama ya baik. Baik yang kedua itu artinya unik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Itu unik. Itu sebabnya saya katakan sukacita dari Tuhan itu tidak seperti sukacita yang dari dunia. Sukacita dunia baik, tapi tidak unik. Sukacita dari dunia itu baik, tapi tidak unik. Sukacita Tuhan itu unik. Walaupun kita sudah meneteskan air mata, tapi unik. Ya. Di luar sana ada banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam tekanan. Ya. Banyak yang hidup dalam persoalan yang mungkin lebih parah daripada apa yang kita alami. Tapi uniknya mereka tetap bertahan dan percaya kepada Tuhan. Ada yang sudah disiksa, ada yang sudah dianiaya, bahkan ada yang juga nggak boleh ibadah. Tapi mereka tetap bertahan untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kesukaan yang dari Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita itu lain dengan kesukaan yang dari dunia. Kalau kesukaan dunia itu seujung mata, seujung kulit, seujung lidah, sebentar berlalu terganti dengan yang lain. Betul? Itu sebabnya manusia sifatnya gak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Hari ini dia udah punya sesuatu, besok muncul yang lebih bagus dari apa yang dia miliki, maka pasti yang dipikirannya dia itu memiliki yang baru. Itu manusia. Tapi kesukaan yang dari Tuhan itu sampai ke dalam hati. Amin. Tidak hanya seujung lidah, nggak ada seujung lidah, tapi itu sampai ke dalam hati. Kesukaan yang dari Tuhan itu sangat luar biasa. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kesukaan Tuhan itu nggak bisa diungkapkan. Kesukaan itu gak bisa diterangkan. Kesukaan Tuhan itu gak bisa terkatakan. Kesukaan yang dari Tuhan itu gak bisa terekspresikan. Itulah kesukaan yang dari Tuhan. Saudaraku, di akhir penyampaian firman Tuhan pagi hari, ingat baik, ketika kita memiliki ketiga hal tadi yang dimiliki oleh Maria, dia bereaksi yang benar mencari Tuhan. Dia fokus kepada pribadi Yesus. Dan yang ketiga, dia mendengar dan langsung melakukan. Maka percaya kepada Tuhan. Dia adalah Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, akan senantiasa menyatakan mujizat. Sehingga apa yang tidak mungkin bagi manusia itu akan menjadi mungkin, karena Tuhan yang bertindak
untuk kita orang-orang yang percaya kepada. Tetap kuat, tetap sehat terus, arahkan pandanganmu kepada Tuhan apapun yang terjadi. Mari, reaksimu menentukan, fokusmu menentukan. Dan kalau udah terima, jangan cuma dengar, langsung lakukan. Bapak pasti akan berdoa. Mungkin saya yang ada di rumah, jemaat Tuhan diberi usaha kepada kita. Hari ini langkah selanjutnya, langkahmu untuk selanjutnya itu sangat menentukan untuk kehidupanmu yang mendatang. Kalau sebab itu, mari kita lakukan ketiga. Dan saya percaya bahwa akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdiri dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah diberkati oleh Tuhan lewat firman. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian hidup kami, menjadi rema, dan kami boleh melangkah bersama dengan Engkau, bersama dengan firman, sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap menang di dalam setiap hari persoalan. Tanamkan setiap firman Tuhan yang diambil dengan pagi hari di dalam hati kami, sehingga kami menjadi berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Berdoa untuk mereka yang hari ini menyaksikan secara live di rumah, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Allah sempurna dalam hidupnya. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan, karena kami percaya kami dapat menikmati kasih-Mu hari lepas hari. Kami dapat melihat bagaimana penyertaan Allah luar biasa atas hidup kami. Oleh sebab itu, kami hari ini mau berkomitmen untuk menetapkan hati kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Khusus kami berdoa untuk pemerintah kami, dibawa mereka ke dalam taman, berkati mereka, beri mereka kesehatan dan kekuatan, hikmat, sehingga mereka dapat bekerja, melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik, sehingga apa yang direncanakan terlaksana dengan baik. Para medis, dokter yang ada di garis terdepan, berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, taruh hikmat atau budi pengetahuan, sehingga mereka dapat bekerja, melaksanakan tugas mereka, dan mereka dapat dihindari dari segala bahaya. Kami berdoa Indonesia, Kau akan menerima anugerah Shalom dan sejahtera daripada Tuhan, sehingga kau akan melihat terangan daripada Allah itu akan dinyatakan atas bangsa-bangsa, terutama untuk bangsa ini. Kami percaya bahwa waktu Tuhan tepat bagi bangsa ini. Oleh sebab itu kami tetap percaya dan kami tetap berharap, biarlah kasih karunia-Mu menuruti kami, sehingga dimanapun kami berada beraktivitas, kami tetap aman dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya di akhir ibadah kami akan menutup segala dan seluruh rangkaian ibadah kami. Biarlah salam daripada Allah akan menyertai kami di malam hari ini. Dan kita akan terima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Kudus, untuk menyertai kau hari ini, maka sampai malam Tuhan dalam kali kedua, menjemput engkau di surga kekal yang disediakan bagi setiap orang yang percaya kepada. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Salam sehat di rumah, salam kuat.